Hey Gunarwan dan Gunarwati, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, ketemu lagi di format curhat saya ya. Ya, ini format saya yang spontan, jadi tanpa skrip. Saya mau ngomong tentang Arsenal, kok Arsenal lagi, tentang kemarin pertandingan Chelsea melawan Manchester City gitu ya, yang menurut saya itu salah satu pertandingan terbaik musim ini. Mungkin bukan salah satu, bahkan mungkin yang terbaik musim ini sampai sekarang gitu ya. Ya, kita masih ada sekitar berapa 20-an pertandingan lagi lah ya, kurang gitu ya, 20. Itu ya masih 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 lama lah ya musim ini. Jadi 20 pertandingan lebih deh, sorry. Ya, masih ada 20 pertandingan lebih itu untuk musim ini. Jadi masih jauh gitu kan, sampai musim ini selesai gitu. eh Cuman memang kemarin pertandingan yang sangat menarik ya, 4-sama itu Chelsea melawan Manchester City ini, yang menurut saya inilah kekuatan Chelsea gitu kan. Inilah kekuatan Chelsea. Apa sih kekuatannya Chelsea? Ngerusak sistem gitu loh. eh Tim-tim papan atas sekarang gitu kan, bukan hanya di Liga Inggris, di Eropa juga gitu ya, itu kan mereka bermain dengan sistem high pressing gitu ya. Jadi dengan sistem high pressing, sistem bagaimana membuat lawan overload gitu ya, mengoverload satu sisi lapangan sehingga kelabakan di sisi itu gitu ya. Nah, cuman sistem high pressing ini itu punya satu kelemahan. Ya, kelemahannya apa? Banyak area yang kosong sebenarnya ya. Kenapa? Karena sistem high pressing ini, apalagi yang dimainkan oleh Manchester City ya, itu mereka biasanya melakukan overload satu titik lapangan ya, sehingga banyak posisi lain di lapangan ini yang kosong gitu kan. Dan ini kemarin amat sangat dimanfaatkan oleh Chelsea ya, dengan passing-passing pendek, dan bahkan juga seringkali dengan passing-passing jauh itu mengarah ke titik-titik yang pemain Manchester City itu kosong gitu kan tadi, karena mereka melakukan high pressing, melakukan overload di satu titik lapangan, sehingga di titik lain itu menjadi kosong gitu. Dan ini sangat efektif melawan tim-tim papan atas. Makanya kalau kita lihat sampai saat ini, kesuksesan Chelsea itu adalah melawan tim papan atas. Mereka masih kesulitan melawan tim papan bawah ya. Tapi ketika melawan tim high pressing itu kekuatan mereka di situ muncul. Dan inilah sebenarnya tim yang pengen mau dibikin oleh Ten Hag gitu kan, tim transisi terbaik gitu kan. Ten Hag mau bikin tim transisi tapi malah sudah keduluan dilakukan oleh Pochettino gitu kan untuk tim transisi ini ya. Kenapa? Karena ya ini tim transisi ini ya, Chelsea ini tim transisi yang menurut saya saat ini mungkin terbaik di EPL gitu ya. Transisi ini bukan hanya masalah counter attack, transisi ini masalah ketika mereka menahan serangan lalu bisa mendapat bola itu lalu bisa langsung dipindahkan ke ruangan kosong untuk melakukan build up penyerangan gitu. Dan ini kemarin Chelsea sangat efektif ya. Kalau mau dibilang efektif, lebih tepatnya mereka ya ada keberuntungan ya. Kalau dibilang beruntung juga kurang tepat sih ya, tapi dalam artian bahwa mereka bisa benar-benar memanfaatkan kelemahan dari sistem high pressing ini, sehingga kemarin itu sistemnya Pep rusak. Pep sama sekali tidak bisa menjalankan sistemnya. Kenapa? Karena Pochettino ini benar-benar mengeksploitasi titik-titik kosong ini, sehingga Pep tidak bisa melakukan high pressing, tidak bisa overload secara mudah gitu kan. Akibatnya kelihatannya Manchester City ini kemarin seperti
kacau gitu. Tapi memang kacau karena memang itu yang dilakukan oleh Chelsea, membuat kacau sistem gitu. Dan ini yang mereka lakukan juga kemarin melawan Arsenal gitu kan. Jadi mereka bikin kacau sistem, sama juga ini yang mereka lakukan ketika melawan Tottenham gitu kan, dan itu yang juga mereka lakukan melawan Liverpool di awal musim gitu. Jadi ini kekuatannya Chelsea ini adalah membuat kacau sistem gitu ya. Kalau mau dibilang gitu kan, ini Chelsea ini arahnya mau kemana, mungkin untuk jangka pendek, mungkin 1-2 musim ke depan, sistem inilah yang akan mereka lakukan gitu. Dan makanya saya berani bilang gitu kan, sebenarnya saya udah bilang dari beberapa minggu yang lalu gitu ya, cuman belum pernah dalam kondisi direkam. Jadi saya biasanya cuma ngomong di posting-posting di kolom komentar gitu kan ya, dan di chat grup saya gitu. Cuman saya sekarang dalam rekaman ini saya mau ngomong, Chelsea akan bangkit lebih dahulu daripada Manchester United ya. Chelsea akan bangkit lebih dahulu dari Manchester United, dan pelatih yang seharusnya mereka ambil dulu di tahun 2022 itu harusnya adalah Pochettino ya. Saya tahun 2022 ketika Manchester United ini mengambil Erik ten Hag, saya bersorak. Saya happy Manchester United ngambil Erik ten Hag. Kenapa? Karena saya tahu Erik ten Hag ini nggak akan cocok dengan sistem hierarki yang ada di Manchester United. Sistem hierarki itu mungkin akan berubah nanti ya setelah kedatangan Sir Jim Ratcliffe. Bisa jadi berubah, kita nggak tahu apakah berubah ke sistem yang lebih cocok dengan Ten Hag atau gimana, kita lihat nanti. Cuman 2022 sampai sekarang saya happy banget waktu itu mereka ngambil Erik ten Hag. Sebagai fans Arsenal ya, sebagai fans Arsenal saya happy banget Manchester United ngambil Erik ten Hag. Kenapa? Karena saya tahu dia akan gagal total. Makanya tahun 2022 saya bikin video bahwa sebelum Januari 2024 Erik ten Hag out itu akan ramai di kalangan Manchester United, dan benar. Jadi sekarang saya mau buat sebenarnya bukan prediksi sih, buat pengamatan lah ya, observasi bahwa ke depan untuk musim ini dan musim depan Chelsea ini yang akan bangkit lebih dahulu dari keterpurukan dibanding Manchester United gitu ya. Alasannya ada beberapa. Yang paling simpel adalah keterpurukan Chelsea ini kan masih lebih baru. Kalau kita bilang baru sekitar 2-3 musim inilah keterpurukan Chelsea gitu kan, sedang Manchester United udah 1 dekade lebih. Lalu yang terpenting buat saya adalah Chelsea ini punya rencana. Seminimal-minimalnya Chelsea ini punya rencana yang lebih jelas dibanding Manchester United. Ya, mungkin kalau teman-teman melihat videonya Coach Justin ya sebagai pengacaranya Erik ten Hag gitu kan, bilang bahwa Manchester United akan bangkit, percayalah Manchester United akan bangkit di bawah Erik ten Hag. Menurut saya kita harus lihat dulu nanti Sir Jim Ratcliffe itu akan gimana merubah sistem hierarki Manchester United. Kalau tidak ada perubahan sistem hierarki di Manchester United, jangan harap Manchester United akan bangkit di bawah Erik ten Hag. Tapi Chelsea saya lihat gitu kan, ya ini juga sama kan, Coach Justin sering bilang bahwa Chelsea ini planningnya nggak kelihatan. Saya beberapa video yang lalu pernah bikin bahwa rencananya Chelsea ini sebenarnya gimana sih. Jadi rencana Chelsea ini simple sebenarnya. Mereka ingin memboyong pemain-pemain muda yang berpotensi. Ya, jadi mereka memboyong pemain-pemain muda berpotensi, kasih kontrak jangka panjang, mereka gambling. Gambling apa? Bahwa ini dalam beberapa tahun ke depan akan nyetel. Gitu. Jadi ini pemain-pemain muda ini mereka beli saat ini dikumpulin karena mereka pengen bikin tim yang bisa dipakai untuk 5-6 tahun ke depan,
dan mereka gambling bahwa ini akan nyetel dalam 1-2 tahun ke depan. Dan apa ya, pemilihan pelatihnya juga sama, mereka milih pelatih yang, cuman kesalahan pertama itu adalah memilih Graham Potter yang tidak cocok dengan sistem, apa ya, Graham Potter itu kemarin kan dia bersinar itu karena memang di Brighton itu punya sistem kepelatihannya lah gitu ya, yang belum dimiliki oleh Chelsea, dan makanya saya juga agak ketar-ketir sebenarnya ketika mereka ngambil Pochettino. Kenapa? Inilah keahliannya Pochettino gitu loh. Makanya harusnya waktu itu tahun 2022 Manchester United itu ngambil Pochettino. Kenapa? Dia bisa bekerja dengan pemilik yang nggak ngerti sepak bola gitu loh. Dia bisa bekerja dengan kepemilikan yang sok-sokan ngerti sepak bola gitu loh. Di bawah di mana, di Tottenham, lalu di PSG, walaupun di PSG itu dia sebenarnya kalah bersih, apa ya, kalah sama pemain-pemain bintang lah ya, dalam artian pemain-pemain bintangnya ini terlalu manja dan ya terlalu neko-neko ya, makanya dia kalah. Cuman di Chelsea ini menurut saya ini dia cocok sekali ya, dengan pemilik yang sok-sokan ngerti sepak bola tapi mau keluar duit gitu. Jadi ya ini makanya saya bilang bahwa Pochettino ini akan membawa Chelsea bangkit lebih dahulu dibanding Manchester United gitu ya. Jadi ya ini observasi saya ya, bukan terawangan yang apa ya, bukan terawangan magis gitu ya, tapi lebih ke pengamatan saya bahwa Chelsea itu seminimal-minimalnya menurut saya mereka punya rencana untuk mau dibawa kemana klub ini, yang sampai sekarang ya Manchester United ini belum punya rencana klub ini mau dibawa kemana gitu ya. Kita harus lihat nanti dengan kedatangan Sir Jim, apakah mereka akan memformulasikan rencana Manchester United mau dibawa kemana. Kalau itu terjadi, mungkin baru mungkin ya, bisa Manchester United bangkit. Tapi kalau berjalan seperti sekarang, masih tetap berjalan seperti sekarang, saya berani bilang Chelsea akan bangkit lebih dahulu dibanding Manchester United, dengan cara yang Manchester United pengen lakukan gitu kan, menjadi tim transisi terbaik gitu. Jadi ya kita lihat, menurut saya juga Chelsea sih ini bukan dengan kemarin bisa mengimbangi Manchester City, belum tentu juga mereka bisa smooth sailing gitu kan ke 4 besar. Saya nggak tahu deh apakah mereka juga bisa sampai ke 4 besar gitu kan. Karena apa? Ke depan saya lihat mereka masih akan kesulitan melawan tim-tim kecil gitu, yang tim-tim yang tidak high pressing ya, mereka mungkin masih akan mengalami kesulitan di sana ya. Dan ya kita lihat nanti bagaimana gitu kan ya. Cuman kalau dari saya ngelihat bahwa Chelsea ini memang tim yang harus diwaspadai sebagai ya, untuk fans Liverpool, untuk fans Manchester City, untuk fans Arsenal, Chelsea ini tim yang harus diwaspadai gitu. Tapi juga untuk musim ini menurut saya mungkin akan sulit bagi mereka merangsek ke 4 besar ya. Tapi setidaknya menurut saya mungkin mencapai Europa League mereka bisa. Apalagi kan Chelsea ini keunggulannya satu lagi nih keunggulan Chelsea dibanding Manchester United, mereka hanya perlu konsentrasi ke EPL gitu kan, nggak perlu konsentrasi yang macam-macam. Mereka hanya perlu mencapai bagaimana setinggi mungkin di EPL. Manchester United sekarang ini kan masih pusing dengan Champions League gitu dan FA, karena mereka ada tuntutan piala ya. Ten Hag dengan uang yang sudah dikeluarkan ini
Dan musim kedua dia ada tuntutan piala yang harus diberikan kepada klub gitu. Sedang untuk Pochettino ini musim pertama kan, jadi belum ada satu tuntutan besar lah gitu ya, walaupun jumlah pemain yang sudah diberikan, bukan dibeli sama dia juga sih sebenarnya, diberikan kepada dia kan juga berapa nilainya, hampir udah lebih dari 1 miliar pound sterling gitu kan ya. Ya itu sih dari saya, kenapa menurut saya ini pertandingan kemarin ini satu pertandingan yang seru, kedua juga merupakan indikasi menurut saya di mana Chelsea akan bangkit lebih dahulu dibanding Manchester United. Manchester United kemenangan-kemenangan kemarin pun itu kemenangan-kemenangan yang tidak meyakinkan gitu loh, dan terhadap tim-tim kecil gitu. Jadi ya kalau dari saya berani ngomong musim ini Chelsea peringkatnya akan ada di atas Manchester United gitu. Apakah bisa sampai 4 besar Chelsea? Nggak terlalu yakin, tapi menurut saya seminimal-minimalnya mereka akan ada di atas Manchester United gitu. Nah itu aja ya, sampai jumpa ya di video kita berikutnya. Dan kalau teman-teman suka video yang model tanpa skrip seperti ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Ya itu aja dari saya, sampai jumpa.